Sikap narsis itu percaya diri yang berlebih. Jadi kalau orang biasanya tingkat level percaya dirinya segini nih segini. Tapi orang yang narsis tuh dia di atasnya, di sini. Kalau yang ada penyakit tuh NPD tuh ada di atasnya gitu. Nah, jadi orang yang narsis, yang percaya diri berlebihan, itu ternyata juga tidak baik. Apakah kita perlu percaya diri atau tidak? Perlu. Kita setiap orang pasti perlu untuk percaya diri. Tetapi jangan sampai kepercayaan diri kita itu berlebihan sampai kita melupakan orang lain. Orang yang narsis adalah orang yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Ring itu apa? Dia tuh nggak penting, saya yang penting. Amir itu apa? Padahal Amir yang main keyboardnya. Kadang bahaya juga. Jadi kadang orang-orang yang percaya diri itu juga tidak baik. Dan di dunia modern mengagungkan diri sendiri, tetapi Kristus mengajarkan kerendahan hati. Paulus menasihati jemaat Filipi agar mengikis sikap egois dengan meneladani Kristus. Kalau kita lihat dari latar belakang dari kitab Filipi, mereka itu adalah mereka ini tidak seperti di Korintus. Ya, kalau yang sebelumnya kita belajar di Korintus, mereka banyak ajaran-ajaran palsu, tetapi di Filipi itu tidak. Paulus menulis surat Filipi ini ketika Paulus ada di dalam penjara, dan hari itu dia mendengar bahwa ada perpecahan di dalam gereja. Bukan karena ajaran palsu masuk, bukan karena ada nabi-nabi yang lain, bukan karena dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri, dari dalam jemaat Filipi itu sendiri. Nah, di dalam jemaat Filipi itu mereka ini nih orang Romawi banyak. Jadi mereka ini punya pikiran bahwa orang yang terhormat, yang kedudukannya paling tinggi, itulah yang paling berharga, itulah yang harus paling diagungkan dan dimuliakan. Nah, karena mereka berpikir seperti itu, tetapi ternyata pikiran yang seperti itu tidak sama dengan pikirannya yang diinginkan oleh Kristus. Jadi ketika orang ada di Filipi ini mulai bertengkar satu dengan yang lain, jemaat sama jemaat mereka berantem. Wah, pelayan sama pelayan mereka berantem. Wah, tadinya pas pertama saya pikir, pas pertama saya baca, saya pikir cuma wah ini untuk pelayan nih kayaknya. Karena kan pelayan ini biasanya mohon maaf saya lebih penting daripada yang lain. Kadang mereka merasa dirinya lebih dibutuhkan daripada yang lain. Lebih, wah kalau saya nggak ada nih nggak akan bisa jalan di gereja. Wah kalau keyboard nggak ada nih nggak ada yang bisa penyembahan tuh gimana caranya? Masa mesti disuruh nyanyi terus? Para aja udah hilang. Entar Jumat yang hilang kan bahaya. Nah, karena tapi pas saya baca-baca, oh ternyata bukan hanya untuk pelayan aja, tetapi karena latar belakang dari kitab Filipi itu, orang Romawi itu mereka merasa dirinya tinggi ketika jabatannya semakin tinggi. Atau kan kita jemaat juga, gereja ini kalau nggak ada saya nggak ada yang duduk. Karena kita akan berpikir seperti itu. Tidak ada yang maju kalau tidak ada saya. Gereja inilah tempat dimanapun saudara bekerja, saudara berada, lingkungan. Kadang kita merasa diri kita lebih lebih berguna daripada yang lain, lebih bisa diandalkan daripada yang lain. Karena saya juga pusing sama keluarga saya. Karena berapa hari ini mama saya telepon saya, hubungin saya deh, gimana nih? Katanya ada service dari BPJS. Katanya ayah sakit. Sedangkan kan ayah saya ini udah gak tinggal bareng saya. Saya juga gak tahu dari mana. Nah, mama saya nanya sama saya, apa yang harus mama lakuin deh? Aduh gimana ya, saya juga pusing. Lalu kalau saya menceritakan kepada kakak saya, wah ini juga rusak. Lalu ketika saya berpikir, aduh ini gimana ya Tuhan? Karena saya merasa kalau saya bicara orang akan mendengarkan. Kalau saya berbicara keluarga saya akan mendengarkan. Saya pikir-pikir apa saya narsis? Narsis dalam keluarga. Lalu saya pikir enggak, kamu bukan narsis. Kamu memang diandalkan Tuhan untuk berubah.
keadaan yang ada di dalam situ. Jadi kalau misalkan saudara ada di dalam suatu tempat kerja, suatu gereja, ketika semua orang mulai mengandalkan saudara, itu bukan karena saudara hebat, itu karena firman Tuhan ada di dalam diri saudara untuk membuat saudara berubah. Keadaan di sekitar ikut berubah karena ada saudara. Dan bagaimana cara mengikis sikap narsis kita? Orang yang poin satu, orang yang bisa mengikis sikap narsis karena menggunakan pemberian Kristus. Paulus mendorong jemaat hidup sehati sepikir sebagai bukti menerapkan kasih Kristus. Jadi untuk bisa mengikis rasa sombong, rasa ego yang tinggi, orang yang narsis itu berarti egonya tinggi, semuanya dia ingin menjadi pusat perhatian, tapi dia lupa kenapa dia bisa hidup hari itu. Iya nggak? Saya bisa berdiri di sini karena saya dikasih napas. Itu kan yang penting. Kalau saya bilang saya lebih penting daripada Kristus, berarti saya udah mati, guys. Napas diambil, selesai. Untuk untuk mengikis sikap narsis kita harus menggunakan pemberian Kristus dengan benar. Untuk bisa berubah itu perlu dikikis dari dasar. Dari dasarnya itu apa? Dasarnya adalah percaya. Dasarnya adalah mengetahui dari mana kita berasal, dari mana kita punya yang kita banggakan. Oh, saya ini bisa edit nih dengan sangat luar biasa nih. Oh, bakat saya dari mana ya? Oh, saya bisa main keyboard nih. Oh, itu bakat saya dari mana? Oh, saya ini di tempat pekerjaan nih semua orang membutuhkan saya. Otak kamu dari mana? Siapa yang memberikan kita hikmah? Siapa yang memberikan kita pikiran? Itu harus dimulai dari dasarnya. Siapa yang memberikan kita itu? Kita mendapatkan semuanya itu dari mana? Dan kita mendapatkan semuanya itu dari siapa, saudara? Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada di dalam diri kita saat ini, semua yang kita miliki saat ini, itu hanya pemberian Kristus. Itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kepintaran kita, itu bukan karena harta dari orang tua, itu bukan karena saya berjabatan tinggi, bukan. Tapi semuanya itu dari Tuhan. Itu semuanya adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa kita sangat berguna, kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Pemberian Kristus bukan untuk meninggikan diri, melainkan memperkuat dan mengokohkan tubuh Kristus. Kasih Kristus menjadi dasar atau landasan dalam relasi, bukan mencari pengakuan pribadi. Jadi di ayat pertama di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau kita mau menyadari bahwa kita ada di hari ini, itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita dahsyat, dan kita harus ingat bahwa semuanya hanya pemberian dari Kristus. Pemberian Kristus di ayat ini disebutkan. Apa aja pemberian Kristus? Di ayat yang pertama ada nasihat, dan yang kedua adalah penghiburan kasih, yang ketiga ada persekutuan roh, yang keempat ada belas kasihan. Nasihat itu artinya penguatan rohani. Jadi di dalam Kristus ada kekuatan rohani. Jadi kenapa kita masih bisa berdiri di tengah badai kehidupan, masalah yang banyak bertubi-tubi yang gak pernah habis? Itu karena ada penguatan rohani. Dan apa? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Jadi dalam Kristus ada penguatan rohani. Jadi ketika kita ada persoalan pergumulan, ingat, ada Kristus di dalam kita, artinya ada penguatan rohani di dalam kita. Kita tidak akan mudah jatuh, kita tidak akan mudah hilang,
kita tidak akan mudah tersesat. Karena apa? Karena ada yang menguatkan dalam rohani kita. Kita tidak berjalan sendiri, kita tidak meraba-raba, tapi Tuhan ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, jadi di dalam Kristus ada penghiburan kasih, yang artinya kasih yang meneguhkan. Di sini kasihnya menggunakan kata agapes. Agapes itu adalah kasih Allah. Kasih Allah itu artinya kasih yang tidak terbatas, yang tidak perlu dikembalikan. Jadi itu tidak bisa dengan 1000 cara pun kita tidak bisa mengganti kasihnya. Kita tidak bisa membalas kasih Allah. Jadi kasih Allah yang tidak akan terbalaskan, yang akan meneguhkan. Apa itu saudara-saudara? Sebentar lagi nih dia lahir. Kelahiran Yesus, kematian dia, kebangkitan dia, itu adalah kasih yang meneguhkan kita. Tidak ada yang bisa kita balas dengan pelayanan yang luar biasa pun, yang tidak pernah berhenti 24 jam kali 7, atau dengan memberi seluruh uang kita ke gereja. Itu semua itu tidak akan terbalaskan dengan apapun. Karena kasih Allah tidak terbalaskan. Kasih yang meneguhkan adalah kasih yang tidak bisa terbalaskan. Dan pemberian Kristus yang selanjutnya yaitu persekutuan roh. Artinya kehidupan yang dipersatukan oleh roh. Apa itu kehidupan yang dipersatukan oleh roh? Kita yang ada di saat ini. Ketika saudara aktif datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan setiap hari, kehidupan yang dipersatukan oleh roh. Jika kita berada di dalam Kristus, kita akan dipersatukan oleh roh. Kehidupan yang dipersatukan oleh roh, ketika kita hidup sehari-hari berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita nggak tahu jawaban apa dari setiap pergumulan, kita tanya Tuhan. Kalau rasanya Tuhan diam nggak jawab kita, berarti kita baca Alkitab. Kalau rasanya Alkitab juga nggak ada, kenapa yang saya baca di kitab Yesaya, padahal masalah saya banyak. Berarti ada jalan tenang, ada penyembahan, ada penenang, ada banyak cara untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bisa dipersatukan dengan roh. Karena sesungguhnya saudara, di firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa jika karena dalam Kristus, kalau dalam bahasa aslinya itu artinya tuh kita sudah mendapatkannya. Bukan kita akan dapat itu, tapi kita sudah memilikinya. Karena kita sudah memilikinya, kita sebenarnya sudah dipersatukan oleh roh. Kalau kita sudah dipersatukan oleh roh, artinya apapun yang ada terjadi di dalam kehidupan kita bisa mengatasinya. Kita tidak lari dari masalah, kita tidak lari dari orang-orang yang menyakiti kita. Karena kita merasa bahwa orang yang menyebalkan adalah orang yang harus kita hindari. Kan? Iyalah, orang yang narsis berlebihan nih kayaknya perlu dihindari. Saya juga suka kalau mau foto dia paling depan, padahal saya yang pendek. Nggak bisa begitu, harus saya yang depan karena saya pendek, bukan apa-apa. Nah, tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pemberian Kristus ada di dalam kita yang akan dilakukan oleh Roh. Jadi tidak perlu pusing dengan kehidupan yang ada, tidak perlu cari cara lagi gimana caranya supaya bisa dekat dengan Tuhan. Karena sesungguhnya udah ada di dalam diri kita. Pergumulan, persoalan, nggak apa-apa lah. Kalau kata Amir nggak peduli saya. Nah, harusnya kita itu. Cuma susah ya, nggak apa, kita belajar sama-sama. Dan yang terakhir, pemberian Kristus yang keempat yaitu belas kasihan, empati yang keluar dari dalam hati. Kan pas saya baca ini saya merasa apa saya lagi narsis? Karena sesungguhnya saya kurang empati. Saya pernah nanya sama Rini, kalau ada pengemis di pinggir tuh ada pengamen pas kita di lampu merah. Kalau saya tuh jarang kasih orangnya. Terus saya tanya ke Rini,
empati atau gimana ya? Kadang-kadang saya merasa bahwa semua orang tuh harus punya masa sulitnya, dan saat itu adalah masa sulit dia dan dia harus melewati itu. Jadi tenang, ada Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan, dia akan bisa melaluinya. Kalau nggak ada ya pintar ya urusan dia. Nah, jadi karena saya suka merasa seperti itu, saya bertanya sama Rini. Rini, menurut Rini itu ada kasih itu punya empati nggak ya? Atau kasih itu jahat orangnya? Kira jawabannya ke Rini? Emang lebih jahat. Ya, tapi ternyata empati saya bukan di situ. Saya akan sangat bersedih jika Ibu Heni sakit. Ibu Heni sakit sini tolong turun dong. Iya siap Ibu. Biar pulang kerja lagi kasih pijit-pijit Ibu sampai 2 jam. Jadi kadang kita harus menempatkan rasa empati kita juga kepada sesuatu yang benar. Enggak selamanya orang yang kita tolong tuh butuh pertolongan. Enggak selamanya juga orang yang kita tolong nih merasa oh ini hanya pertolongan gitu. Kadang orang jadi mengandalkan ya. Sekali ditolong, puji Tuhan. 2 kali ditolong, wah lebih puji Tuhan lagi. 3 kali ditolong, oh itu kewajiban dia menolong saya. Karena ada beberapa orang yang menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkan orang lain. Jadi jangan sampai juga kita dimanfaatkan, guys. Kita punya hikmat soalnya. Kadang jahat sedikit perlu kan. Jadi enak jadinya. Ternyata pertama sudah habis. Jadi untuk mengikis sikap narsis, kita harus menyadari pemberian Kristus. Kita harus menyadari bahwa semua yang Tuhan berikan itu berasal, semua yang kita miliki itu berasal dari Kristus. Sikap narsis kita dikikis dari fondasi Dia, bukan memaksa menjadi rendah diri atau menjadi rendah diri, tetapi untuk dipaksa untuk menjadi rendah hati. Tapi menyadari pemberian Kristus adalah sumber hidup bersama. Makanya di ayat yang kedua di sini dibilang, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir itu artinya kayak memiliki cara pandang untuk melihat orang lain juga. Jadi orang yang sikap narsisnya mulai terkikis adalah orang yang mulai mengerti bahwa semuanya hanyalah pemberian Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengikis sikap narsis, Paulus mengajarkan untuk mencari kepentingan Kristus. Tidak mencari kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Kristus. Hal yang menunjukkan kerendahan hati dalam pelayanan. Nah, ini ditulis di sini pelayanan. Apakah pelayanan itu hanya orang-orang yang berdiri di atas ini? Tidak. Lalu Abner juga pernah bilang bahwa semua orang Kristus adalah pelayan. Mungkin saudara tidak bergerak aktif, tidak bergerak secara langsung di tempat ini. Tapi ketika saudara adalah orang Kristen, ketika saudara percaya bahwa diri saudara adalah orang Kristen, orang yang percaya dengan Tuhan, berarti artinya hidup saudara adalah pelayanan. Di tempat kerja, di rumah tangga, di kehidupan sehari-hari, kita bisa melayani. Kita tetap menjadi seorang pelayannya Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang mencari kepentingan Kristus, Paulus menekankan agar mengutamakan orang lain, melihat kepentingan sesama lebih penting daripada ambisi pribadi. Seperti Yesus yang rela mengorbankan diri, kita pun dipanggil menyangkal diri demi orang lain. Nah, ini yang susah. Kita perlu menyadari bahwa penyangkalan diri itu berat ya. Apalagi orang yang merasa superior di gereja tuh, itu berat. Kadang orang yang merasa superior juga bisa menjadi racun. Karena ketika kita merasa diri kita yang paling hebat, itu juga jadi racun. Karena kita hanya berpikir bahwa orang lain tidak penting, saya yang penting. Bahwa orang lain tidak bisa, hanya saya saja yang bisa. Oh, kalau semuanya yang terjadi di dalam keluarga saya, tetap kerja saya, gereja saya, semuanya bisa.
bisa berjalan lancar karena ada saya. Tapi kita lupa bahwa harusnya saudara, saya ini dulu sedikit ya. Bahwa harusnya kita juga ingat bahwa kita harus bahwa sebenarnya kita juga harus ingat bahwa kalau kita tuh harus sadar bahwa kita ini harus mementingkan orang lain juga. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya berpikir bahwa kita hebat, bahwa kita orang yang paling luar biasa. Maaf ya saudara, saya tujuan hidup kita bukanlah kepentingan kita, tetapi kita harus mengingat bahwa ada kepentingan Yesus di dalam diri orang lain. Jadi ketika kita berada bersama-sama di sini, bukan hanya saya yang dipakai Tuhan, tapi saudara juga dipakai Tuhan. Bahwa ada kepentingan juga yang ada di dalam diri saudara, bukan hanya di dalam diri saya. Artinya kita harus memikirkan bahwa orang lain juga penting untuk Tuhan. Karena kita merasa kita yang paling penting. Padahal Tuhan juga bilang sama kita bahwa kita semua yang di sini, bukan hanya saya, bahwa kita semua yang ada di sini adalah biji mata Tuhan, adalah permata hatinya. Kita berharga di matanya. Kita tidak beda dengan saya tidak beda dengan saudara. Tuhan tetap memandang kita dan mengasihi kita dengan sama. Kasihnya sama. Kasihnya tidak pilih-pilih kasih. Kalau hari ini kita berpikir bahwa wah, Tuhan tidak jawab doa saya, tapi Tuhan jawab doanya Kakak Nova, padahal dia baru percaya Tuhan. Saya yang udah percaya dan mengikut Tuhan lama, kok gak dijawab-jawab. Karena kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa orang lain juga penting di mata Tuhan. Jika kita merasa kita seperti itu, ingat bahwa kita juga penting di mata Tuhan. Jadi poin ini menjelaskan bagaimana cara mengikis sikap narsis kita dengan memindahkan pusat hidup dari diri ke misi Tuhan. Kita berhenti memikirkan diri kita juga harus memikirkan orang lain, bahwa orang lain juga penting di mata Tuhan. Tidak hanya kita yang penting, tetapi juga orang lain penting. Dan poin yang terakhir yaitu meneladani Kristus. Jadi acuan dari mengikis sikap narsis kita, bagaimana sikap narsis kita bisa berkurang, bisa hilang, bisa ego kita itu bisa diturunkan dengan meneladani Kristus. Meneladani kerendahan hatinya Kristus yang adalah Allah adalah menjadi manusia dan hamba. Di sini ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadikan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kenosis Kristus berasal dari kata Yunani yaitu keneo. Ia telah mengosongkan dirinya. Jadi kenosis Kristus adalah ajaran tentang bagaimana Yesus rela melepaskan hak dan kemuliaannya sebagai Allah untuk menjadi manusia demi keselamatan kita. Karena kita merasa bahwa kita yang paling hebat, jadi kita tidak butuh orang lain, bahwa kita adalah yang paling hebat. Jadi kita lupa bahwa ada teladan yang lebih dahsyat. Jadi ketika sikap narsis kita itu bisa kita kikis dengan kita meneladani Kristus. Kristus yang rela mati untuk kita, yang rela turun ke bumi, mengosongkan dirinya menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi apakah kita masih ragu?
Apakah kita selamat atau tidak? Apakah kita masuk surga atau tidak? Pikiran yang ada dalam Kristus itu juga ada di dalam kamu. Kita semua memiliki pikiran seperti itu. Kita semua harus belajar dari Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah ajaran tentang bagaimana Yesus telah melepaskan hak dan kemuliaannya sebagai Allah dan menjadi manusia demi keselamatan kita. Jadi mengosongkan diri seperti Kristus. Kayak kita ini pelayan juga nih lagi berusaha mengosongkan diri dengan seragam yang sama sampai selama-lamanya supaya nggak ada yang bilang ih bajunya sama terus ya minggu lalu setiap pakai baju batik terus gitu. Ya selalu baju batik aja cuma saudara. Jadi untuk mengosongkan diri, untuk menekan ego kita itu memang tidak mudah. Tapi ketika kita lihat Kristus, ketika kita melihat Genesis Kristus, ketika kita melihat kekosongan diri Kristus, Dia rela meninggalkan tahtanya yang indah. Wah, indah banget, saya udah bayangin. Suatu saat saya juga kesana ya. Ketika keindahan itu Ia tinggalkan, datang ke bumi, lahir di kandang, lahir tidak dihargai orang, disiksa, menderita, mati di atas kayu salib. Ketika semua kesakitan dan penghinaan itu dirasakan oleh Yesus hanya untuk kita yang setiap hari masih melakukan kesalahan yang sama dari kemarin. Minta maaf lalu melakukan lagi, minta maaf lalu melakukan lagi. Tapi hari ini ketika kita masih terus jatuh dalam dosa yang sama, tetap berjuang untuk berubah, bukan dalam dosanya ya, tetap berjuang bahwa kalau kita lihat terus pengorbanan Kristus, bahwa ketika kita lihat terus tentang pengosongan diri Dia, itu akan menjadi pacuan dalam diri kita bahwa oh ya, kita akan bisa berubah karena Kristus menderita bagi kita. Amin, saudara. Jadi orang yang sikap narsisnya bisa hilang ketika orang meneladani Kristus, meneladani ketaatannya. Dia taat sampai mati di kayu salib, menunjukkan keteladanan tanpa pamrih, mengalami kemuliaannya karena kerendahan hatinya. Allah meninggikan dia. Kerendahan hati selalu berakhir dalam kemuliaan Allah. Jadi kita pura-puranya merasa diri kita penting dari orang lain, kita juga harus melihat bahwa orang lain juga penting di mata Tuhan. Dan kita ketika kita melihat orang lain egois, jangan menjadikan orang lain itu teladan. Tapi itu punya teladan yang abadi, teladan yang dahsyat. Ada Yesus untuk menjadi teladan kita. Di ayat yang ke-10 dan yang ke-11 kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan